Shalom, selamat malam saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, yang menunjukkan kasih setiamu kepada kami. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan dan penyertaan-Mu yang luar biasa di sepanjang hari ini. Kami alami sukacita, damai sejahtera, dan berkat kebaikan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami ya Bapa, agar kami mengerti akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Zakaria pasal 3-4. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan Zakaria pasal 4 ayat 6-7 bagian A. Tertulis demikian. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel, engkau menjadi tanah rata. Saudara dikasih Tuhan, sebuah pesan Tuhan yang luar biasa diberikan kepada Zerubabel yang telah kembali dari pembuangan di Babilonia untuk memerintah di Yerusalem. Kepadanya, Nabi Zakaria memberitahukan pesan Tuhan bahwa Tuhan akan melakukan pekerjaan pemulihan setelah pembuangan itu. Walaupun secara manusia, hal itu sangat sulit dan bahkan tidak mungkin, tapi dengan kuasa Tuhan, itu dapat terjadi dengan mudah. Bukan dengan keperkasaan atau kekuatan, tetapi dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Bukan karena kekuatan manusia, tapi kuasa roh Tuhan yang menjadikan itu terlaksana. Zerubabel tidak diberitahukan bagaimana caranya Tuhan akan melaksanakan rencana yang Tuhan rancangkan. Ia hanya diminta melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk hidup taat dan melangkah dalam iman kepada Tuhan. Zerubabel menghadapi kesulitan yang luar biasa ketika dia berusaha untuk melakukan pekerjaan yang telah Tuhan persiapkan untuk dia lakukan. Tapi dia diberikan jaminan bahwa ia akan menyelesaikan tugas yang telah Tuhan tetapkan di hadapannya. Bukan dengan keperkasaan atau kekuatannya sendiri, tetapi dengan pertolongan dan kuasa roh Tuhan. Hakikat pesan yang sama ini, saudara, berlaku untuk kita semua yang hidup sekarang ini. Bahwa sekalipun ada hal-hal yang kelihatannya sangat sukar dan yang mustahil di hadapan kita, dan secara kekuatan kita tidak mampu untuk mengatasi atau meraihnya, namun semuanya itu dapat dikerjakan oleh kuasa Tuhan sesuai dengan rencananya yang baik dan indah atas kita. Bagian yang Tuhan inginkan dari kita hanyalah agar kita hidup dengan iman dan ketaatan penuh kepada Tuhan, mempercayai firman Tuhan, dan meyakini bahwa karya Tuhan yang baik pasti terjadi dalam hidup kita. Gunung sebesar apapun juga dapat menjadi rata di hadapan kita. Persoalan dan tantangan yang sangat sulit sekalipun dapat diatasi bersama dengan Tuhan. Kita perlu menyadari satu kebenaran ini, bahwa bukan karena kehebatan, kepandaian, kemampuan atau kekuatan kita, tapi semuanya itu terjadi karena pertolongan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kita semua yang hidup sekarang ini menghadapi berbagai tekanan dan tantangan yang begitu meningkat. Dan di antara kita mungkin ada yang merasa tidak berdaya dan tergoda untuk menyerah. Kita putus asa, merasa tidak ada harapan. Iman kita mulai lemah dan mempertimbangkan untuk tidak lagi menaruh harapan kepada Tuhan karena kondisi hidup yang begitu berat. Namun demikian, saudara, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita semua
seperti berabad-abad yang lalu, bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di dalam kita akan menyelesaikan semuanya pada akhirnya. Itu terjadi bukan dengan keperkasaan atau kekuatan kita manusia, tetapi dengan Roh-Ku, kata Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kita dapat lakukan perkara-perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang-orang yang percaya. Apa yang sedang membebani saudara saat ini? Apakah pikiran saudara sedang diliputi dengan ketakutan, kegelisahan atau kekhawatiran? Mari percayalah kepada Tuhan yang sanggup melakukan semuanya bagi kita. Ia tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan selalu ada, menyertai dan menopang kita senantiasa. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengingatkan kami semua bahwa Tuhan sanggup dan berkuasa untuk melakukan segala perkara. Apa yang bagi kami kelihatannya mustahil, tidak mustahil bagi Tuhan. Apa yang bagi kami sulit untuk kami kerjakan, dapat dilakukan oleh Tuhan dengan mudah. Sebab bukan dengan kekuatan kami manusia, bukan dengan kemampuan atau kepandaian serta kehebatan kami, tapi oleh karena kuasa Roh-Mu ya Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu dan karena kedaulatan Tuhan, itu semua dapat dikerjakan. Karena itu kami tidak mau khawatir, kami tidak mau takut ya Tuhan. Kami mau jalani hidup ini dengan iman dan pengharapan di dalam Engkau, bahwa setiap rencana Tuhan yang baik pasti terjadi dalam hidup kami. Hal-hal yang besar dapat kami lakukan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk kekuatan dan sukacita dari firman-Mu. Berkati kami semua di sepanjang malam hari ini. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami bawa kepadamu Tuhan setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan Engkau melawat kami, memberikan jalan keluar, yang sakit disembuhkan, ada pemulihan, ada mujizat yang terjadi dalam hidup kami, ada pertolongan Tuhan yang ajaib yang Tuhan nyatakan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawat dengan kasih karunia dan rahmat-Mu, sehingga semua orang dari segala bangsa menjadi percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Berkati umat-umat-Mu di mana saja berada, dan berkati juga keluarga kami masing-masing secara pribadi. Kami percaya kami alami berkat, sukacita, dan anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.